Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku yang aku cintai karena Allah, mari pada kesempatan ini kita merenung kembali firman Allah dan pesan-pesan Rasulullah yang berkait dengan pentingnya melaksanakan amanah dengan teguh. Saudaraku, memegang amanah menjadi penting dikarenakan seringkali terjadi keluarga menjadi berantakan karena ada pihak yang tidak amanah. Masyarakat menjadi carut marut tidak menentu karena ada oknum-oknum yang tidak amanah. Juga bangsa dan negara menjadi kacau, menjadi rusak dikarenakan ada kelompok atau oknum yang tidak amanah. Bahkan dunia ini bisa perang antar negara, antar benua kalau ada banyak pihak yang tidak amanah. Oleh karena itu, sebagai warga bumi, terutama orang yang beragama dan lebih utama lagi yang beragama Islam, mari kita menjadi pelopor orang yang teguh memegang amanah. Hal ini sudah diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu sudah memahami, menyadari, dan siap memikulnya. Saudaraku yang aku cintai karena Allah, ada beberapa kemungkinan sikap kita terhadap amanah. Yang pertama, mungkin karena gangguan setan yang terkutuk, karena gangguan nafsu, karena omong-omong, iming-iming, amang-amang, karena ada rayuan harta tahta wanita, manusia akan tergelincir menjadi pengkhianat amanat. Nah, kalau manusia menjadi pengkhianat amanat, kata Rasulullah, itu mendapat stempel sebagai orang munafik. Ingat saudaraku, Rasulullah bersabda, bersumber dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, min ngalamatil munafiq, tanda orang munafik itu salasun, ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila berbicara berdusta. Ciri yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji tidak menepati. Dan yang ketiga, wa idza antumina khana, apabila diberi amanah berkhianat. Hadis riwayat Muslim nomor 59. Saudaraku, manakala kita berbicara itu dusta, manakala kita berjanji kok mengingkari, manakala kita diberi amanat kok berkhianat, itu akan mendapat stempel munafik, dan orang munafik oleh Allah diancam untuk masuk neraka yang paling dasar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling dasar. Dan
kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong bagi mereka. Saudaraku, itu konsekuensi manakala kita melanggar amanah, melanggar tugas amanah, kewajiban memenang tanggung jawab, dikhianati, maka mungkin di dunia akan gembira dengan berlimpah harta, dengan bangga memegang kekuasaan, tidak ada orang yang berani mengusik, tapi kelak di akhirat Allah yang akan menghukum, ya, akan memasukkan orang-orang munafik itu yang mengkhianati amanat itu ke neraka yang paling dasar. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang aku cintai karena Allah, ada kemungkinan kedua, yaitu manusia yang teguh memegang amanah dan janji-janji. Apapun yang terjadi, walaupun dirayu, diomong-omong, diiming-iming, diamang-amang, tidak takut, tidak goyah, tetap memegang amanah dan janji. Orang seperti inilah yang akan diberi surga yang sangat tinggi, yang sangat indah, yaitu surga Firdaus. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Akan untung, akan bejo, akan terhormat, akan bahagia. Apa tanda-tandanya? Walladzina hum li'amanatihim wa'ahdihim ra'un. Orang yang beriman, yang selalu memegang teguh amanah dan janji-janjinya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang memegang teguh amanah dan janji-janjinya akan diberi warisan oleh Allah, yaitu warisan surga Firdaus. Sekarang kita jadi tahu, saudaraku, bagi pengkhianat amanat oleh Allah akan dihukum ke neraka yang paling dalam. Dan kepada orang-orang yang memegang teguh amanah, memegang teguh janji-janjinya, Allah memberi kemuliaan berupa surga yang paling tinggi, yang paling indah, yaitu surga Firdaus. Pilihan ada pada kita. Mau kita berfoya-foya dalam kemunafikan di dunia, lalu di akhirat celaka, atau kita akan berpegang teguh memegang amanah dengan gangguan, cobaan dan sebagainya, tapi akan mulia di surga. Ingat, Allah wanti-wanti kita, jangan mengkhianati Allah, jangan mengkhianati Rasul, dan jangan mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kita. Nah, amanah Rasul seperti apa? Amanah Allah seperti apa? Amanah yang dipercayakan kepada kita apa saja contohnya akan kita bahas pada suatu saat nanti, insya Allah. Yang penting sekarang ini, bismillah. Dengan mohon pertolongan Allah, dengan mohon hidayah Allah, kita pegang teguh amanah apapun yang terjadi. Kalau setiap diri kita adalah pemegang teguh amanah, insya Allah keluarga kita sakinah mawadah warohmah, masyarakat kita akan marhamah, negara kita akan baldatun toyibatun warabun ghafur, dan dunia akan tentam damai. Dan yang paling penting, jika kita semuanya amanah, insya Allah kita akan reuni di surga. Allahu Akbar. Demikian saudaraku, semoga Allah memberikan pertolongan, taufik, rahmah, hidayah kepada kita sekeluarga dan kepada orang-orang yang berkait dengan kita, sehingga kita akan teguh memegang amanah, kita bahagia dunia akhirat, dan kita reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.